Shalom, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dan dilanjutkan di 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 2 Tesalonika 2 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan dilanjutkan di 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 2 Tesalonika 2 ayat 11. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami minta hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dari firman-Mu yang kudus ini. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dan dilanjutkan di 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 2 Tesalonika 2 ayat 11. Di bawah perikop kedatangan Tuhan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dilanjutkan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 2 Tesalonika 2 ayat 11. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang daripada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu,
supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kamu, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru dan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurkaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan kembali memusnahkan kalau ia datang. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dituntun oleh 3 perikop sekaligus, yakni yang pertama kedatangan Tuhan, ucapan syukur dan doa, lalu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang 3 perikop ini dari dia punya perikop masing-masing dan di pembacaan masing-masing, saya yakin dan percaya kita semua punya satu pemikiran, yakni membicarakan tentang pengangkatan serta kedatangan Yesus Kristus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat bahwa kita merayakan kenaikan Yesus Kristus pada hari-hari yang kemarin, lalu terus kita membicarakan tentang pengangkatan ke surga. Lalu hari ini kita dituntun lagi dengan pemberitaan dari 3 perikop yang juga membicarakan tentang kenaikan Yesus Kristus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada sebuah pertanyaan refleksi yang saya temukan ketika saya dalam beberapa hari ini membaca dan mencoba memaknai tentang kenaikan Yesus Kristus sampai kepada keturunan Roh Kudus. Ini pertanyaannya, bagaimana keadaan kita ketika Yesus Kristus naik ke sorga dan dalam penantian keturunan Roh Kudus? Apakah kita semua bersungguh-sungguh menanti kedatangan Roh Kudus? Apakah benar Roh Kudus akan datang?
Ini sebuah pertanyaan refleksi dan juga pertanyaan yang menumbuhkan berbagai perspektif dari setiap kita. Dari 3 perikop ini saya mau bilang bahwa Bapak Mama diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap berjaga-jaga, tetap berdoa senantiasa sampai kepada kedatangan Roh Kudus atau keturunan Roh Kudus. Ketong selalu disibukkan dengan perayaan-perayaan untuk menyambut keturunan Roh Kudus. Tetapi saya mau bilang bahwa dalam mempersiapkan perayaan-perayaan tersebut, ketong juga harus mempersiapkan ketong pun diri di dalam setiap ketong pun doa untuk menyambut keturunan Roh Kudus. Keturunan Roh Kudus datang untuk menggenapi seluruh Injil, untuk setiap kita mengerti apa yang diberitakan dalam penginjilan Yesus Kristus. Jadi ini bukan sebuah hari raya gerejawi saja, tetapi ini sebuah hari di mana ketong betul-betul menanti keturunan Roh Kudus untuk penggenapan Injil yang ada. Yesus Kristus telah naik ke surga dan Ia akan datang untuk menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia dengan Injil yang Ia bawa. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pengangkatan ke surga bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang telah meninggal, tetapi juga berbicara tentang kita yang masih hidup, yang masih mempersiapkan diri kita. Entah kita benar-benar mempersiapkan diri, atau kita masih ada di dalam kondisi yang terus merayakan hari raya gerejawi, tanpa mengerti dan memaknai maksud dari pengangkatan kita ke surga. Saya berharap ketong semua ada dalam pertanyaan-pertanyaan refleksi yang membawa ketong dalam doa dan terus mengingat bahwa kedatangan keturunan Roh Kudus itu akan menggenapi ketong semua, terlebih menggenapi Injil yang dibawa oleh Yesus Kristus bagi setiap kita. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat, selamat memaknai setiap refleksi yang telah dibagikan. Semoga Tuhan senantiasa mencukupkan refleksi ini untuk menguatkan Bapak Mama Saudara sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, Tuhan senantiasa mencukupkan kita semua.